Blazing on the track, boy. Mata Jougan adalah sebuah teknik mata khusus yang dimiliki oleh karakter utama, Boruto Uzumaki. Mata Jougan sendiri memiliki kemampuan yang cukup misterius dan belum sepenuhnya terungkap dalam cerita, meskipun belum sepenuhnya terungkap tentang asal-usul dan kemampuan lengkap dari mata Jougan, mata ini telah menjadi bagian penting dari kisah Boruto. Dan menjadi objek perhatian bagi para penggemar. Dan berikut adalah kisah tentang Boruto yang membangkitkan kekuatan mata Jougan. Kisah ini dimulai dengan Boruto menolong Denki Kaminarimon yang sedang diintimidasi oleh beberapa anak. Setelah itu, keduanya menjadi teman dan Boruto meminta Denki untuk menghadapi ayahnya yang memaksa Denki bergabung dengan akademi. Keesokan harinya, saat mereka menuju akademi, Boruto tidak sengaja membangunkan kekuatan dojutsunya dan melihat kegelapan yang menyelimuti Denki. Boruto menghentikan Denki yang ingin membalas dendam pada pengganggu dari hari sebelumnya dan mengalihkan arah kereta rel guntur untuk menghindari tabrakan. Bersama-sama, Boruto dan Denki membawa kereta ke upacara masuk akademi dan menabrakkannya ke wajah batu patung Hokage ke-7, sehingga ia mendapat hukuman skorsing selama 2 minggu. Selama masa skorsing, Hinata mengajar Boruto di rumah. Setelah kembali ke akademi, Boruto ditempatkan di kelas Shino Aburame dan diperkenalkan kepada teman-temannya. Awalnya, teman-temannya menilai Boruto secara negatif karena menganggapnya mendapat perlakuan khusus sebagai putra Hokage. Namun, setelah Boruto berhasil hampir mengalahkan Iwabe dalam sebuah pertandingan, mereka mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Ketika kecerobohan Boruto merusak beberapa properti, Shino meminta bantuan Boruto dan teman-temannya untuk memperbaiki batu Hokage. Esok harinya, Boruto bergabung dengan Inojin dan Shikadai untuk menemukan Metal Lee yang sedang bertindak agresif. Boruto mengaktifkan dojutsunya dan melihat cakra gelap yang sama seperti yang dimiliki Denki. Dengan kerja sama tim, mereka berhasil menenangkan Metal dan membuatnya meninggalkan cakra gelap. Kelompok itu meminta maaf kepada Metal dan menjadi lebih dekat. Selama pelajaran teknik pemanggilan, Boruto memicu ketegangan antara perempuan dan laki-laki di kelasnya sehingga Shino mengadakan perlombaan merebut bendera antara kedua kelompok. Pada akhirnya, Boruto mencoba menggunakan teknik pemanggilan dan memanggil Nue, tetapi Konohamaru berhasil menaklukkan Nue sebelum menimbulkan malapetaka. Akhirnya, para gadis memenangkan perlombaan dan kedua kelompok berdamai. Suatu hari, Boruto bertemu dengan siswa pindahan baru, Mitsuki, yang menurutnya agak aneh. Setelah sebuah pesta penyambutan, Boruto dan rekan-rekannya berhasil mengalahkan seorang pekerja konstruksi yang sedang kerasukan di akademi. Kemudian, Boruto, Mitsuki, dan Shikadai dipanggil ke lapangan pelatihan oleh Shino untuk mengikuti kelas ekstrakurikuler. Namun, ketika guru mereka tiba, Boruto menyadari bahwa guru tersebut sedang kerasukan. Saat para siswa diserang oleh guru mereka, membuat rencana untuk mengalahkannya dan akhirnya berhasil menaklukkannya. Shino kemudian menyelamatkan Mitsuki dan Boruto yang hampir tenggelam dalam upaya mereka untuk mengalahkan Shino. Ketika Shino mengumumkan niatnya untuk mundur sebagai guru meskipun dirasuki, para siswa memintanya untuk mempertimbangkan kembali dan meminta maaf atas pernyataan mereka sebelumnya. Kemudian, Boruto dan Shikadai mulai merasa cemas dengan serangan berulang yang terjadi secara acak dan mencoba mencari tahu sumbernya dan mengapa hanya Boruto yang dapat melihatnya. Bersama dengan Mitsuki, mereka menemukan beberapa gadis yang sedang dihadapi oleh Magire Kakuremino, seorang anak laki-laki pemalu dari kelas lain. Saat Magire menguntit Sumire, Koko bersikeras agar dia lebih terbuka dengan perasaannya. Namun, ketika Sumire menolak ajakan kencan Magire, ia melarikan diri karena malu dan meninggalkan pesan yang menakutkan untuk Sumire. Sementara Boruto dan kawan-kawan mengawasinya, mereka satu persatu dipisahkan dari Sumire dan akhirnya mengetahui bahwa pelaku di balik semua ini adalah Magire yang sedang kerasukan. Boruto dan teman-temannya segera menemukan mereka, tetapi Magire dengan cepat menyerang mereka dengan keterampilan penyembunyiannya. Akhirnya, Chocho berhasil membuka mata Magire dan membuatnya menyadari kesalahannya. Magire pun meminta maaf atas tindakannya, namun akhirnya ia pingsan akibat kehabisan cakra. Belakangan, Boruto terus mempertanyakan tentang sifat hantu bayangannya yang menyerang semua orang dan mengapa hanya dirinya yang bisa melihatnya.
Setelah ia akhirnya tertidur, ia bermimpi bertemu dengan Toneri Otsutsuki yang memberinya peringatan tentang bahaya yang akan datang dan mengatakan bahwa mata Boruto adalah kunci untuk menghentikannya. Saat Boruto bangun dan melihat mata Jouganwa pada cermin, ia menjadi sangat bersemangat dengan menjadi pahlawan yang hebat dan mulai meniru aksi pahlawan film laga Kagemasa. Ketika keluarganya mengomentari sikap barunya, Boruto bersikeras bahwa ia akhirnya berhasil mengaktifkan Byakugannya. Namun, Naruto mencatat bahwa itu sangat tidak mungkin karena Boruto tidak memiliki pelatihan sebelumnya untuk itu. Meskipun demikian, mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan Hiashi, karena Himawari telah berhasil mencapai prestasi yang sama sebelumnya. Setelah tiba di rumah kakeknya, Boruto dan Naruto menjelaskan tujuan kunjungan mereka saat Himawari bermain dengan bibinya, Hanabi. Setelah Hiashi memberikan penjelasan yang sama dengan Naruto tentang ketidakmungkinan kekuatan Boruto menjadi Byakugan, ia memutuskan untuk menguji cucunya dengan pertandingan tanding. Hanabi nekat menolong Boruto sendirian dan berhasil mengalahkan Boruto dengan mudah dengan menunjukkan kekuatannya. Dia mulai menggoda Boruto untuk mengungkapkan kebenaran tentang Byakugannya. Setelah kekalahan telak, Boruto dan keluarganya memutuskan untuk bermalam. Saat Boruto merenung sendirian, Hanabi menemukan dia dan menyadari bahwa dia memiliki masalah pribadi yang harus diatasi. Boruto memutuskan untuk pergi ke desa untuk mencari udara segar dan bertemu dengan Sarada. Mata Jougannya tiba-tiba aktif kembali dan dia mengikuti seseorang dengan bayangan gelap, yang ternyata adalah bintang film terkenal, Kagemasa, yang mengalami penambahan berat badan yang drastis. Saat Kagemasa menyerang Boruto, Sarada datang untuk menyelamatkannya. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan Kagemasa. Setelah keberhasilan itu, Boruto yang bangga dengan kemampuannya yang tidak memerlukan Byakugan, memutuskan untuk mengejar kebenaran tentang matanya. Setelah mengetahui bahwa ayahnya mulai menyelidiki serangan acak yang terjadi, Boruto bertekad untuk mencari kebenaran di balik bayangan misterius yang disebut hantu, sebelum Naruto yang menemukannya. Dia, bersama dengan Mitsuki dan Shikadai, bahkan membolos kelas dengan alasan palsu. Namun, karena alasan yang buruk yang ditulis oleh Mitsuki, Boruto cepat ditemukan dan dimarahi oleh ibunya. Hari berikutnya, Hinata dan Shino marah pada Boruto dan memutuskan bahwa dia harus mengikuti kelas tambahan untuk mengganti waktu yang hilang. Shino kemudian menugaskan kelasnya untuk melakukan pekerjaan di luar shinobi agar mereka lebih memahami kehidupan sehari-hari. Melihat keinginan Boruto untuk terus berpatroli di desa, Shino secara halus meyakinkan Boruto, Shikadai, dan Mitsuki untuk mencoba bekerja di layanan pos. Sementara mereka sedang menyusun perangko, mereka mendengar di berita bahwa pabrik pemurnian air telah diserang lagi, tempat Sumire bekerja. Tanpa ragu, Boruto dan teman-temannya segera berlari untuk membantunya. Setelah mengetahui bahwa Sumire aman, Boruto dan teman-temannya dihadang oleh Naruto. Menyadari bahwa anak-anak sedang melakukan penyelidikan sendiri atas serangan tersebut, Hokage memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka akibat yang dialami oleh orang-orang yang dirasuki oleh hantu selama waktu yang lama dan memerlukan perawatan intensif karena cakra mereka hampir habis. Meskipun Naruto memperingatkan mereka untuk menjauhi masalah ini, Shino tiba-tiba muncul dan meminta Naruto tidak meremehkan kemampuan murid-muridnya. Akhirnya, Naruto setuju untuk menyerahkan masalah itu kepada Shino. Saat Boruto dan teman-temannya melanjutkan penyelidikan mereka, mereka menyadari bahwa hantu sengaja menyerang wilayah yang jauh dari mereka karena hanya Boruto yang dapat melihatnya. Shikadai kemudian menyimpulkan bahwa mereka sedang diamati. Setelah bertarung dengan penjahat bertopeng dan Komame yang terkena pengaruh hantu, mereka berhasil menyelamatkan kepala pos. Namun, hantu dan pelakunya berhasil melarikan diri. Saat mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan pelaku yang sebenarnya, terjadi gempa besar dan hantu muncul dalam wujud nyata menyerang desa, yaitu Nue. Boruto dan teman-temannya langsung bergegas untuk menghentikannya. Mitsuki mengklaim bahwa Sumire adalah pelakunya, namun Boruto menolak untuk membunuh temannya. Akhirnya, Mitsuki menggunakan klon ularnya untuk menahan Boruto. Ketika Boruto menemukan Mitsuki yang sedang bertarung melawan Sumire, dia mencoba menghentikan pertarungan mereka berdua. Namun, tiba-tiba dojutsu Boruto aktif, Nue pun menghampiri Sumire, dan membawa Sumire ke dalam dimensi lain, memaksa Boruto dan Mitsuki untuk mengikutinya.
Di dalam dimensi tersebut, Boruto mencari Sumire dan mereka diserang oleh Nue dan Sumire, dan pertarungan pun terjadi. Namun, dengan bantuan mata kanannya, Boruto berhasil melumpuhkan Nue dengan menemukan titik lemahnya. Kemudian Boruto menggunakan ceramah no jutsu miliknya untuk menyadarkan Sumire, yang membuat Sumire pada akhirnya bertobat. Setelah Sumire bertobat, dimensi tersebut mulai runtuh dan mereka pun memutuskan melarikan diri dari dimensi tersebut. Setelah berhasil melarikan diri dengan menemukan portal dimensi tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh mata Jougan Boruto, Sumire akhirnya ditahan oleh Sai Yamanaka akibat perbuatannya. Beberapa waktu kemudian, Boruto menyadari bahwa kekuatan matanya telah hilang. Dan hal ini juga telah dijelaskan oleh Toneri yang berbicara sendiri di bulan, bahwa mata Jougan Boruto tersegel sementara, namun, dalam beberapa adegan selanjutnya Boruto beberapa kali mengaktifkan mata Jougannya tanpa ia sadari. Yang sangat menolong dirinya dalam pertarungan, dan hingga akhirnya, di masa depan Boruto akan menguasai mata Jougan sepenuhnya dan menjadi penyelamat bagi dunia. Tamat. Jadi, itulah dari kisah tentang Boruto yang membangkitkan kekuatan mata Jougannya. Selanjutnya kisah apa lagi yang kalian inginkan? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu di video selanjutnya.